Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar Mubarok dan rekan saya, nama saya Abdul Aziz. Kami dari kelompok 26. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang tugas 2 dari elektronika daya, yaitu tentang PWM dan SPWM. Untuk yang pertama akan sedikit ada penjelasan dari Abdul Aziz. Oke, sebelum masuk ke penjelasan rangkaian, mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu PWM dan SPWM. Nah, yang pertama itu ada PWM. PWM adalah teknik yang menggunakan sinyal atau pulsa dengan lebar yang bervariasi untuk mengendalikan tegangan keluar proses pada inverter. Nah, dalam metode ini proses pengesaklaran dilakukan dengan menggunakan gelombang persegi, di mana pengaturan tegangan dicapai dengan mengubah durasi aktif on dan tidak aktif atau off dari pulsa. Pendekatan ini memungkinkan inverter menghasilkan daya yang lebih stabil karena membantu mengurangi distorsi harmonik. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, PWM bekerja dengan mengontrol duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibandingkan dengan satu periode penuh. Contohnya ketika duty cycle-nya 0%, maka sinyal selalu off atau tidak ada daya yang diberikan. Terus jika duty cycle-nya 50%, maka si sinyal itu dalam keadaan setengah on dari periode off. Lalu jika duty cycle-nya itu 100%, maka sinyal selalu on dan dayanya itu selalu penuh. Terus si PWM ini mengontrol keluaran daya dengan menyalakan dan mematikan sinyal dengan sangat cepat meskipun sinyal berubah antara on dan off. Selanjutnya ada SPWM. Nah, SPWM itu adalah modulasi yang menggunakan gelombang sinusoidal sebagai sinyal referensinya untuk menentukan pola saklar. Itu dimana teknik ini menggunakan gelombang referensi dibandingkan dengan gelombang pembawa berbentuk segitiga atau gigi bergaji, sehingga menjadikan manusia lebih mendekati bentuk gelombang sinus asli. Pendekatan ini secara efektif mengurangi distorsi harmonik yang muncul. Untuk cara kerjanya sendiri, si SPWM ini membandingkan gelombang sinusoidal dan gelombang pembawa, yang dimana SPWM dibuat dengan membandingkan sinyal referensi sinusoidal dengan sinyal pembawa yang bentuk gelombang segitiga bergaji itu. Lalu saat sinyal sinus lebih tinggi dari sinyal pembawa, maka output diberikan sebagai on atau 1. Lalu kebalikannya, saat sinyal sinus lebih rendah dari sinyal pembawa, maka output diberikan sebagai off atau 0. Mungkin sekian penjelasan dari PWM dan SPWM. Saya kembalikan lagi ke rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa itu PWM dan SPWM oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari PWM dan SPWM ini untuk bisa melihat sinyal PWM dan SPWM tersebut. Nah, di rangkaian di sini kami menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu aplikasi MATLAB dengan Simulink yang nantinya bisa dideploy ke Arduino dan diuji coba langsung dengan osiloskop. Namun di sini juga di Simulink ini juga kita bisa melihat gelombang sinyal PWM dan SPWM tersebut. Nah, di sini ada konstan dan ada konstan value berbentuk slider ya. Jadi untuk konstan ini untuk menghasilkan nilai tetap yang dapat diubah oleh konstan value. Nah, jadi konstan value ini kan berbentuk slider ya. Nanti si konstan yang di sini itu bisa diubah menggunakan si slider ini. Jadi tidak perlu menginput ke sini ya. Jadi nanti ini bisa berubah. Sekarang 0,16. Jadi kalau misalkan digeser
Ventilator ke sini nilainya menjadi 0,45 ya. Jadi bisa berubah. Nilai untuk di sini ada relational operator 1 dan relational operator. Nah, jadi ada dua ya di sini. Ini digunakan untuk membandingkan sinyal referensi menggunakan relational operator ini. Jadi untuk membandingkan sinyal, jika nilai konstan lebih kecil atau sama dengan sinyal referensi, outputnya adalah high atau 1. Jika tidak maka low. Untuk sinyal PWM sendiri, untuk menggunakan Arduino itu ada di pin 5 ya. Kami menggunakan pin 5. Nah, untuk ada repeating square, menghasilkan sinyal segitiga yang berfungsi sebagai pembawa. Terus ada juga kami menggunakan sine wave untuk menghasilkan sinyal sinusoida sebagai referensi utama. Dan ada juga relational operator, juga sama ya kayak yang di atas, untuk membandingkan sinyal. Nah, untuk output dan yang SPWM yang di Arduino, kami menggunakan pin 4 ya sebagai outputan sinyal SPWM tersendiri. Dan untuk scope ini adalah untuk menguji coba atau melihat sinyal PWM dan SPWM yang secara langsung di simulink ini. Kita coba ya. Nah, di sini kita play terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang pertama itu ada sinyal PWM. Yang kedua itu ada sinyal dari inputan ya. Ini ada dari repeating sequence dan sine wave atau sinusoida. Ini ada berbentuk, untuk yang repeating sequence itu berbentuk segitiga gini, yang ini yang biru. Dan untuk sinusoida ini yang kuning. Dan untuk yang ketiga ini adalah sinyal dari SPWM. Nah, di sini kita bisa lihat dari sinyal terlebih dahulu. Untuk timenya kita di 0 dan ininya di 0,020. Maka kita mendapatkan di 50 Hz ya. Dan untuk repeating sequence-nya dari puncak ke puncak Nah, untuk yang repeating sequence yaitu di sekitar 1000 kHz ya untuk sinyalnya. Sekian untuk simulasi yang di simulink ini. Untuk selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Oke, setelah tadi rekan saya melakukan simulasi pada aplikasi simulink ini, mungkin saya sedikit menyimpulkan terkait PWM dan SPWM tadi, yang dimana seperti dijelaskan tadi, PWM itu teknik menggunakan sinyal pulsa dengan lebar yang bervariasi seperti yang sudah disimulasikan tadi, untuk mengendalikan tegangan keluar pada indikator dengan mengubah duty cycle. PWM ini dapat mengatur keluaran yang diterima
oleh perangkat motor atau LED. Teknik ini memungkinkan daya lebih stabil dan mengurangi distorsi dari harmoni. Nah, untuk SPWM sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, ini adalah metode modulasi yang sedikit lebih canggih dibandingkan PWM biasa, yang dimana SPWM ini menggunakan gelombang sinusoidal yang sebagai referensinya, yang dibandingkan dengan gelombang pembawa segitiga atau gigi bergaji. Nah, untuk menghasilkan sinyal keluaran yang lebih menyerupai gelombang sinus murni. Teknik ini mengurangi distorsi harmonik yang lebih efektif dari PWM, sehingga sering digunakan dalam inverter daya tinggi dan kendali motor atau sebagainya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya kembalikan lagi ke rekan saya. Mungkin juga sekian dari kami untuk penjelasan dari PWM dan SPWM. Berikut sinyal-sinyalnya dan rangkaian untuk menghasilkan sinyal PWM dan SPWM tersebut. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.